Bapak Ibu bisa menambahkan. Ya. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Pendidikan Nusantara IPN dan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI dengan bahan paparan terlampir. Yang kedua, terhadap aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh para narasumber sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut. A. Mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang secara khusus mengakomodasi dan menyelesaikan proses pengangkatan guru dengan kode R4 menjadi guru ASN. B. Mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang menjamin perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN dan ASN P3K, termasuk pengaturan mengenai status kepegawaian, hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan, serta perlindungan dari pemutusan kontrak kerja yang tidak jelas. C. Mendorong penguatan skema ASN P3K agar setara dengan PNS, terutama dalam hal hak pensiun, jenjang karir dan perlindungan profesi, serta mendesak pemerintah mempercepat transformasi tata kelola guru secara menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan berkelanjutan hingga kepastian hukum dalam satu kerangka regulasi setingkat undang-undang. D. Perlu ada jaminan perlindungan hukum bagi profesi guru guna memastikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab profesinya sehingga kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan. E. Pemerintah perlu segera melakukan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan secara berjenjang per mata pelajaran dan berdasarkan kebutuhan di setiap wilayah guna memperoleh informasi yang akurat terkait dengan kekurangan dan distribusi guru serta tenaga kependidikan. Yang nomor 2 dulu, silakan Bapak Ibu memberikan masukan. Ya, diwakili saja boleh? Ya. Dari di IPN 1, dari PGRI 1, silakan. Ini Bu, izin Bu Ketua, yang saya itu ada satu Bu, namanya PG Passing Grade 2021, yang swasta itu ada, atau disebut apa sekarang, P1 swasta D, apa ya, R1D, itu sangat-sangat sudah 4 tahun Bu. Itu minta tolong dimasukkan juga. Iya, mungkin pakai kalimat itu apa namanya, jadi dimasukkan di mana? Karena ini kami menyesuaikan masukan dari Bapak Ibu yang paparan. Ya benar. Penyelesaian untuk yang Maksudnya yang A atau yang C atau yang B? Yang di mana? C Bu, C ya. Bu. Di situ peralihan. Satu-satu dulu, biar clear. Yang A setuju? Iya, setuju. Oke, ini catatannya dari PBPGRI, kita tambah sedikit saja. Yang B? Iya, setuju. Yang B, sebentar Bu, izin B, itu bolehkah ditambahkan bahwa regulasi B, mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang menjamin perlindungan guru. Regulasinya undang-undang perlindungan guru. Kami selalu mengatakan, karena Ibu juga mengatakan setara dengan undang-undang di C, tetapi di B-nya tidak Bu. Izin, mungkin perlu disampaikan di situ, regulasi yang menjamin, menyusun regulasi undang-undang perlindungan guru yang menjamin dalam bentuk undang-undang maksudnya. Atau dalam bentuk undang-undang. Ya, ini masukannya Ibu sudah kami tuliskan seperti ini, saya kira sudah sama. Ya, sama. Maksudnya sudah sama. Ya. Apakah nanti berdiri sendiri atau di dalam undang-undang Sisdiknas tetapi detail di dalamnya ada mengenai perlindungan guru, saya kira itu sama. Izin Bu. Ya. Membaca karena di undang-undang Sisdiknas itu menggabungkan kodifikasi 3. Ya. Jadi di situ tertera disebut diatur dalam PP Perlindungan Guru, sedangkan kami berharap itu undang-undang perlindungan. Baik, artinya kalau di dalam pasal-pasalnya itu sudah memuat apa yang Ibu sampaikan, kan berarti sudah ada di dalamnya. Berarti begini Bu, jadi sebentar, kalau itu di PP itu kan berarti Ibu tidak puas ya karena KUPP. Nah, tapi kalau muatan itu yang mengatur itu masuk di undang-undang, babnya adalah perlindungan guru, di dalamnya sudah disesuaikan, kan sama. Dan itu akan lebih cepat karena kita sedang bahas undang-undang
RUU Sisdiknas. Kami tidak mempersoalkan undang-undang Sisdiknasnya, tetapi mempersoalkan bahwa draft yang kami baca, perlindungan guru itu draftnya mungkin masih terus berubah, karena itu kita memohon bahwa perlindungan guru masuk itu dalam undang-undang secara masuk, tetapi masuknya di dalam PP, hal yang mengatur perlindungan guru. Jadi saya harus informasikan, kami belum ada draft. Kami sedang bahas, artinya masukan dari Ibu ini kami masukkan nanti bahwa untuk perlindungan guru ada bab khusus yang isinya seperti yang kita harapkan, tidak lagi ada PP yang kemudian mengatur, tidak hanya bunyi seperti dulu bahwa guru dilindungi di dalam, tidak seperti itu, tetapi di dalamnya sudah detail. Begitu maksud saya, Bu. Jadi ini bab, bukan pasal. Ya. Dan saya kira untuk yang ini saya kira tidak perlu kita perdebatkan hari ini masukan. Tidak dibicarakan hari ini, tetapi usulannya saja, Bu. Usulan. Usulan sudah kami terima karena tidak lepas. Ini kan Komisi 10 menyampaikan pandangan. Ya, Bu ya. Izin Ibu pimpinan sidang mau menambahkan silakan. yang poin A. Jadi sebetulnya regulasi yang mengatur tentang pengangkatan guru honor yang terdata di dalam database BKN ataupun di dalam Dapodik itu sudah ada melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 66. Yang kita inginkan adalah lakukan penegakan atas pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN untuk mengangkat seluruh guru honor yang tercantum dalam database BKN dan juga di dalam database Dapodik sejumlah 2.360.723, di mana guru itu 731.524 dan tendik 735.049. Masukannya penjenengan apa? Masukannya adalah kami mendorong agar realisasi dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwasanya semua honorer wajib diselesaikan pengangkatannya paling lambat Desember 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendorong agar PP tentang manajemen P3K itu segera diterbitkan sebagai amanat Undang-Undang ASN, sebab pintu masuk untuk kita bisa menatap P3K itu ada di dalam peraturan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata Undang-Undang Nomor Baiknya gimana? Mendorong pemerintah segera menyusun gitu loh. Mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan. Sebentar. Yang menjadi masukan Bapak Ibu secara tertulis semuanya tidak terpisahkan dari keputusan rapat hari ini atau ringkasan rapat hari ini. Ya, jadi lampiran ini tidak terpisahkan. Jadi masukan Bapak semua yang sudah tertuang di sini, ini kita jadikan lampiran, jadi tidak terpisahkan. Ya, izin Ibu, karena berbeda sekali ya penafsiran poin A dengan yang kita pahami. Di situ kan dikatakan menyusun regulasi. Sebetulnya regulasinya sudah ada. Undang-Undang ASN tinggal pelaksanaan dari pasal 66 yang menyatakan realisasi pengangkatan guru honor itu paling lambat Desember 2024. Satu, kedua kita meminta agar di dalam bahasanya saya ganti segera melaksanakan. Ya, realisasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 terutama pasal 66. Oke, sudah. Ya. Lalu Ibu, Ibu betul, kami juga mendorong agar segera diterbitkan PP tentang manajemen P3K. Nah itu kalau kita bicara undang-undang ASN yang hari ini existing. Namun apabila melihat perdebatan yang muncul, wacana yang terjadi di teman-teman DPR, di publik, itu kan juga ada wacana Undang-Undang Nomor 20 akan direvisi. Apabila itu benar terjadi, maka kita meminta klausul pengangkatan P3K menjadi pegawai negeri sipil dengan kriteria tertentu kah, dengan standar tertentu, itu bisa dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Kalau gitu habis titiknya Yes. Pak Ibu, karena itu berkaitan dengan Menpan ya, bukan domainnya Komisi 10. Betul Ibu, ya, betul. jadi nanti Bapak Ibu juga boleh menyampaikan aspirasinya ke komisi terkait. Jadi kami nanti kalau di sini menjanjikan itu bukan ranah kami kan menjadi sulit. Kami hanya melakukan sesuai dengan ketugasan kami. Jadi terkait mengenai pengaturan-pengaturan lebih detailnya ada di Menpan RB. Dan Ibu, yang berikutnya kami dari PGRI memang mendorong agar ada
rancangan undang-undang perlindungan profesi guru sebagai lex spesialis derogat lege generalis dari undang-undang guru dan dosen dan undang-undang sistem pendidikan nasional. Ya, jadi undang-undang yang diminta oleh PGRI. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu pimpinan sidang. Terima kasih. Lanjut. Izin Ibu. Izin pimpinan. Jadi ini bukan, kalau masukan Bapak Ibu semua tertulis, kami tulis. Ini adalah Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan dengan catatan sebagai berikut. Ini yang perlu penekanan ya Pak ya. Ya. Mohon satu orang lagi saja, selebihnya mohon izin pimpinan. Mohon izin pimpinan, terima kasih. Ya, baik, terima kasih pimpinan. Untuk poin C pimpinan, di sini kami mengusulkan adalah mendorong peralihan skema ASN PPK ke ASN PNS tanpa persyaratan seleksi atau tes, karena PPK sudah tes, kemudian dan tanpa batasan usia. Jadi pada poin C ini kami mohon perubahan yang kami usulkan ini karena apa? Jika skema ASN PPK setara dengan PNS, artinya dalam hal jenjang karir ini kaitannya dengan DAU, Ibu. Jadi ini Pak, biarlah kalimatnya seperti ini ya, karena memang kami tidak punya kewenangan nanti di dalam undang-undang tentang ASN. Baik ya, jadi ini saya kira kalimatnya sudah tepat. Ini mengutip apa yang ada di dalam ajuan yang tadi disampaikan tulisan secara tertulis. Cukup ya Pak ya? Cukup Bu, cukup Bu. Ini nanti nggak cukup kalau semua mau bicara. Silakan yang dari sini satu. Jadi kami juga tidak mau dikatakan seperti di YouTube tadi, oh cuma janji-janji doang. Saya ngomongkan nanti ya ternyata bukan kewenangan kami, kan susah. Silakan Pak. Baik. Bapak Ibu dimatikan dulu. Ini yang izin. Oke, terima kasih. Saya hanya menambahkan penguatannya ke ya, terima kasih. Hanya ingin menambahkan untuk fakta di lapangan kenapa diperlukannya regulasi perlindungan guru dalam bentuk undang-undang. Dalam terjadi kasus kriminalisasi guru di lapangan, di setiap APH, aparat penegak hukum, persoalannya selalu dihadapkan misalnya seorang guru mendisiplinkan anak, dikasuskan oleh orang tuanya, maka disandingkannya adalah dengan undang-undang perlindungan anak. Sehingga kalau nanti diatur dalam peraturan pemerintah ini kalah. Itu kata APH. Nah, sehingga kalau memungkinkan menurut Ibu diatur semuanya detail dalam sistem pendidikan nasional, saya kira nggak masalah. Tapi apa mungkinkah dalam sistem kita itu mengatur sedetil supaya setara dengan undang-undang perlindungan anak tadi? Itu persoalannya, sehingga diusulkan ada lex spesialis undang-undang perlindungan guru. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Pimpinan sedikit saja, sedikit saja. Terus nanti saya nggak bisa rapat banggar. Cuma Bapak Ibu beberapa detik ini aja. Saya usahakan beberapa detik aja karena berkaitan dengan tujuan kami IPN bahwa poin C mendorong penguatan skema peralihan ASN P3K ke PNS, seperti itu penegasannya pimpinan. Mendorong penguatan saya kira skema sudah cukup kalimatnya. Ya, silakan. Tapi Bapak Ibu Komisi 10 dengan PNS. Ya, sudah sama Bu. Terus naik. Iya, terus naikkan Mas. Naikkan. Lanjut. Ya, ini. Jadi ABCDE itu adalah Komisi 10 menyampaikan pandangan. Ya, tapi materi Bapak Ibu tidak terpisahkan dari kesimpulan rapat kami. Izinkan kami tetap memperjuangkan ini di forum-forum yang memang bisa kami untuk memperjuangkan pendapat Bapak Ibu sesuai dengan paparan yang Ibu sampaikan. Bapak Ibu sampaikan. Ini ada catatannya. Bahan paparan yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Pendidikan Nusantara dan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini. Jadi ini memang tidak di dalam rangka membuat keputusan. Ini hanya kesimpulan, mohon dipahami. Jadi RDPU itu tidak di dalam rangka membuat keputusan, tetapi membuat kesimpulan.
Yang itulah kesimpulan itu kemudian kami akan perjuangkan. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah berjuang di dunia pendidikan selama ini. Kita juga bisa membayangkan bagaimana daerah-daerah 3T yang gurunya ternyata kehilangan tunjangan, sudah ada yang kehilangan tunjangan khususnya. Sementara kami juga kemarin baru saja dari daerah 3T, betapa itu juga lebih banyak butuh perhatian yang luar biasa. Maka kita semua tetap dalam satu rampak barisan kita, bagaimana berjuang untuk dunia pendidikan, terkhusus bagi Bapak Ibu guru yang kemudian juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tidak boleh hanya janji kosong, tetapi hal yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik bagi Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan juga untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.